bersama-sama membaca firman Tuhan dari Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan ketpaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Puji nama Tuhan, shalom Bapak Ibu Saudara, shalom. Shalom. Lebih keras lagi katakan shalom. Shalom. Tuhan kita dahsyat, amin. Tuhan kita hebat, amin. Amin. Mari saya undang untuk bangkit berdiri, kasih salam kiri kanan saudara. Katakan Tuhan Yesus dahsyat. Tuhan Yesus luar biasa. Haleluya. Yes. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Sebelum kita mulai ibadah ini kita bersama-sama berdoa. Bapak terima kasih buat kebaikan-Mu yang luar biasa yang menyertai setiap hidup kami. Kau Bapa yang luar biasa, Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang memberi kemenangan dalam setiap hidup kami. Terima kasih Bapa buat pagi hari ini. Kami memilih untuk datang beribadah kepadamu, memilih untuk berjumpa dengan Engkau di tempat ini. Karena kami percaya perjumpaan kami denganmu membawa perubahan dalam setiap hidup kami, membawa kemenangan dalam setiap hidup kami, menikmati kebaikan-Mu, menikmati kemurahan-Mu, menikmati kasih karunia-Mu yang Kau nyatakan dalam setiap hidup kami. Terima kasih buat kesehatan yang Kau berikan dalam setiap hidup kami. Terima kasih buat berkat yang melimpah dalam setiap hidup kami. Sebab Yesus datang memberikan hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Limpah di dalam kebaikan, limpah di dalam kasih, limpah di dalam pengetahuan dalam setiap hidup kami. Terima kasih pengenalan kami akan Engkau semakin hari semakin bertambah-tambah. Semakin hari semakin mengenal Kau dengan benar. Terima kasih Bapak buat pagi ini. Kami bersyukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Terima kasih Bapak. Thank you. Kami mau naikkan pujian kami. Naikkan ucapan syukur kami hanya kepada-Mu. Sebab Engkau lebih daripada segala. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.
tenanglah jiwaku dalam naungan sayap-Mu, menembus awan gelap, pandang kemuliaan-Mu, selalu ku rindu lekat dalam hati-Mu, mengikuti rencana-Mu, Yesus Tuhan Rajaku. Mari pujikan dengan senang hati, katakan bersama-sama dengan saya. Lebih dari segalanya, ku berharap padamu. Lebih dari para penjaga, mengharap fajar pagi. Begitu rinduku, begitu rindu hatiku berada dekat-Mu. Alangkah dalam kasih-Mu memenuhi hidupku. Tenanglah jiwaku dalam naungan sayap-Mu, menembus awan gelap-Mu, pandang kemuliaan-Mu, selalu ku rindu lekat dalam hati-Mu, mengikuti rencana-Mu, Yesus Tuhan Rajaku. Mari angkat tanganmu, katakan tenanglah jiwaku dalam naungan sayap-Mu, menembus awan gelap-Mu, pandang kemuliaan-Mu, selalu ku rindu lekat dalam hati-Mu, mengikuti rencana-Mu, Yesus Tuhan Rajaku. Mari jemaat saja katakan dari awal pujian ini, sama-sama katakan. Lebih dari segala, ku berharap padamu.
naungan sayap-Mu menembus awan gelap-Mu. Pandang kemuliaan-Mu selalu ku rindu lekat dalam hati-Mu, mengikuti rencana-Mu. Yesus Tuhan Raja. Sekali katakan tenanglah, tenanglah jiwaku. Amin. Naungan sayap-Mu menembus awan gelap-Mu. Pandang kemuliaan-Mu selalu ku rindu lekat dalam hati-Mu, mengikuti rencana-Mu. Yesus Tuhan Rajaku, mengikuti rencana, mengikuti rencana-Mu, mengikuti rencana, mengikuti rencana-Mu, mengikuti rencana-Mu. Yesus Tuhan Rajaku. Mari sembah Dia, sembah Dia, sembah Dia. Sebab Dia yang layak, sebab Dia yang layak disembah. Yesus. Mari naikkan ucapan syukurmu kepada Dia, kepada Yesus yang baik. Katakan terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih buat kasih setia-Mu, buat karya penebusan-Mu, buat kebaikan-Mu. Sebab oleh bilur-bilurnya kita telah disembuhkan, sebab kematiannya telah membangkitkan kita, memberikan segala berkatnya dalam setiap kehidupan. Kasih setianya tidak pernah berkesudahan, kebaikan tidak pernah berkesudahan. Haleluya, haleluya. Kaulah juru selamat kami, Kaulah Tuhan yang baik, Tuhan yang baik, Yesus yang baik, Yesus, Yesus. Padamu tidak ada perubahan, padamu tidak ada perubahan. Engkau tetap baik dari dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya, sampai selama-lamanya, selama-lamanya, selama-lamanya. Oleh sebab itu kami menyembah-Mu, menyembah-Mu. Syadara labara 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 labara. Syandara labara 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 labara. Syandara labaya, syandara labara 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 labara. Haleluya, haleluya.
Mari angkat kedua tangan. Sekali lagi naikkan ucapan syukurmu kepada Dia. Jangan lihat kiri kananmu, tapi nyatakanlah syukurmu kepada Dia. Sebab Yesuslah yang telah menebus segala pelanggaran kita. Sebab Dialah yang menebus segala dosa-dosa kita. Dia mati di kayu salib menggantikan kita. Mari naikkan syukurmu sekali lagi kepada Dia. Katakan terima kasih Yesus. Terima kasih. Karyamu sempurna. Karyamu sempurna. Kami memuji-Mu, kami memuji-Mu, kami menyembah-Mu, sebab Kau yang layak, sebab Kau yang layak, sebab Kau yang layak. Tiada yang bisa kami berikan selain memuji-Mu, selain menyembah-Mu. Sebab Kau teramat baik dalam hidup kami. Terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan. Terima kasih. Hanya Bagi-Mu-lah segala pujian, hanya Bagi-Mu-lah segala kehormatan, hanya Bagi-Mu-lah segala kemuliaan. Makasih Bapa, makasih, makasih. Puji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji, kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Mari saya jemput untuk bangkit berdiri, katakan kami memuji-Mu, memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, kami memuji-Mu, memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Sekali lagi katakan kami memuji-Mu, kami memuji-Mu, kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji-Mu, memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib
ajaib Engkau Tuhan Yesus. Engkau layak kami puji, Engkau layak kami sembah. Karena Engkau Raja di atas segala raja. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu. Terima kasih Tuhan untuk hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan. Kuduskan tempat ini Tuhan. Kuduskan setiap kami yang datang Tuhan. Ini anak-anak-Mu Tuhan. Berkati mereka semua Tuhan. Berkati para jemaat-Mu yang setia di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Ini anak-anak-Mu Tuhan. Kami datang dengan penuh segala beban kami Tuhan. Yang datang pagi hari ini Tuhan. Dengan segala apa yang mereka rindukan Tuhan. Biarlah Engkau jawab Tuhan. Engkau berkati mereka Tuhan. Berkati kesehatan mereka. Berkati ekonomi mereka Tuhan. Berkati pekerjaan mereka Tuhan. Berkati semua yang hadir Tuhan. Yang sakit Engkau sembuhkan. Yang lemah Engkau kuatkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga mengucap syukur untuk setiap jemaat kami yang mulai dari anak-anak remaja kami Tuhan. Berkati mereka, sertain mereka, tumbuh kembang mereka Tuhan. Jaga mereka Tuhan dari hal-hal yang buruk. Terus kontrol mereka Tuhan. Jagain mereka dari sosial media yang gak baik Tuhan. Pakai mereka Tuhan di masanya Tuhan. Pakai mereka di tempat mereka sekolah. Di dalam pekerjaannya juga Tuhan. Mereka menjadi contoh yang baik Tuhan. Mereka beda dari anak-anak yang lain Tuhan. Karena Engkau di dalam mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Ini gereja-Mu Tuhan. Kami yakin dan percaya Engkau tempatkan kami di sini karena Engkau punya rencana yang besar untuk setiap kami. Engkau akan pakai gereja ini Tuhan untuk menuai jiwa-jiwa. Batam Engkau tuai Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan untuk FLC wadah kami ini Tuhan. Biarlah wadah ini Tuhan Engkau pakai luar biasa Tuhan. Kami mengucap syukur juga Tuhan untuk Bapak Gembala Sidang kami, Bapak Pastor Thomas Chandra Tuhan. Berkati beliau Tuhan, berkati kesehatannya, berkati pelayanannya Tuhan. Kemanapun beliau melangkah Tuhan, biar tanda-tanda heran dan mujizat Engkau berikan kepadanya Tuhan. Engkau pakai beliau lebih lagi Tuhan. Kalau pagi hari ini beliau juga melayani di Singapura Tuhan. Berkati beliau Tuhan, tuai Singapura Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur juga untuk para wakil Tuhan. Juga para staf penggembalaan yang ada di FLC. Juga para penasehat Tuhan. Biarlah hati yang unity Engkau berikan di setiap para hamba-hamba Tuhan di FLC Tuhan. Engkau pakai mereka Tuhan untuk menguatkan, untuk menjangkau jiwa-jiwa Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga mengucap syukur Tuhan untuk bangsa kami, bangsa Indonesia Tuhan. Terima kasih untuk Indonesia Tuhan, terima kasih. Pagi hari ini kami berdoa untuk bangsa kami. Karena kami yakin Tuhan, dimanapun kami Engkau buang Tuhan. Engkau selalu untuk meminta kami memberkati bangsa ini Tuhan. Berkati bangsa ini mulai dari Sabang sampai Merauke. Berkati penduduknya, berkati ekonominya Tuhan. Berkati hasil tanah tambang juga Tuhan, kelautan. Terima kasih Tuhan, berkati juga perkebunannya Tuhan, berkati juga perindustriannya Tuhan. Kami juga topang doa untuk Batam Tuhan, Rempang dan Galang. Berkati pulau ini Tuhan, berkati Kepri Tuhan. Biarlah Kepri Tuhan jadi kemuliaan-Mu Tuhan, berkati setiap penduduknya Tuhan. Lawat setiap penduduknya Tuhan, agar Kepri Tuhan Engkau tuai juga Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mengucap syukur untuk keamanan bangsa ini Tuhan. Berkati para TNI juga Polri Tuhan yang mengawal keamanan bangsa ini Tuhan. Berkati mereka Tuhan, selalu Engkau sertai dalam penjagaan-Mu Tuhan. Bangsa ini bangsa yang aman, bangsa ini bangsa yang damai Tuhan. Bahkan tahun depan ya Tuhan,
yang saat ini sudah mulai Tuhan untuk pemilihan umum Tuhan. Engkau berkati, Engkau kawal keamanannya Tuhan sampai selesai Tuhan. Bahkan siapapun yang menjadi calonnya Tuhan, yang akan Kau pilih adalah yang terbaik untuk bangsa ini. Kami yakin Tuhan yang Engkau pilih adalah yang Pancasilais, yang Kau pilih yang NKRI Tuhan. Sehingga bisa memajukan bangsa ini Tuhan. Sehingga bangsa ini selalu Bhinneka Tunggal Ika Tuhan, tidak ada perpecahan Tuhan. Bahkan kami juga mengucap syukur untuk pemimpin kami Bapak Presiden Joko Widodo Tuhan. Biarlah Engkau berkati beliau Tuhan. Berkati sampai akhir jabatannya Tuhan. Segala demonstrasi, segala apapun yang akan bergerak Tuhan. Siapapun yang akan merancangkan hal-hal yang buruk untuk beliau Tuhan. Kami tolak dalam nama Tuhan Yesus Tuhan. Kami juga mengucap syukur Tuhan untuk Bapak Wakil Presiden kami, juga para kabinet yang membantu beliau Tuhan. Biar Engkau berkati mereka semua Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga menopang doa untuk bangsa Israel yang saat ini masih bergejolak Tuhan. Kami yakin semua yang terjadi di sana under kontrol-Mu Tuhan. Apa yang terjadi di sana semua ada kehendak-Mu. Engkau yang mengendalikan Tuhan. Saat ini kami topang doa Tuhan. Damailah Israel, damailah Yerusalem Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan bangsa ini di dalam nama-Mu. Terima kasih Tuhan, kami telah berdoa. Haleluya, amin. Saya persilakan untuk duduk kembali. Haleluya, puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Coba saya mau sebelah kanan saya saja katakan haleluya. Sebelah kiri saya haleluya. Sama-sama kita sorakan haleluya. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Sebab Dia dahsyat, Dia ajaib. Haleluya. Mari kita bertepuk tangan untuk Tuhan. Pujian bersama memuji-Mu Tuhan, satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Gloria besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Mari sorakan. Gloria besar Tuhan, ditinggikan puji Dia. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Kita mau satukan hati kita. Pujian bersama memuji-Mu Tuhan, satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Kami datang bawa pujian bersama memuji-Mu Tuhan, satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Mari kita sorakan. Gloria besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Lebih lagi. Gloria besar Tuhan, ditinggikan puji Dia. Gloria. Yesus kita dahsyat, amin.
Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Kita mau sama-sama katakan. We give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise. Gloria, we give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise. Glory, we give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segala. Glory, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan puji Dia. Gloria, Beri tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sama-sama kita katakan. Gloria. Haleluya. Haleluya. Tuhan, berikan sorak semua kemuliaan bagi Tuhan. Amin. Haleluya. Ku tahu Dia penolongku, darahnya hapus dosaku. Ku yakin, ku yakin Dia angkat deritaku, sembuhkan sakitku. Ku yakin, ku yakin ku angkat panji, Dia telah menang atas maut, Dia menebusku, Dia hiduplah, Dia menebusku, Dia hiduplah. Ku tahu Dia penolongku, Yesus, darahnya hapus dosaku. Ku yakin, ku yakin Dia angkat deritaku, sembuhkan sakitku. Ku yakin, ku yakin ku angkat panji, Dia telah menang atas maut, Dia penebusku, Dia hiduplah, Dia penebusku, Dia hiduplah. Kau bebaskanku, ku kan bangkit, ku kan menari menyambut kerajaan-Mu datang. Dia jemaat saja, amin. Dia hiduplah, Dia penebusku, Dia hiduplah, Dia penebusku, Dia hiduplah, Dia penebusku, Dia hiduplah.
sukacita. Juga kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Biarlah hikmat berkata-kata menjadi milik beliau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Engkau alasan, Engkau alasan selama ku hidup. Engkau alasan selama ku hidup. Engkau alasan kami hidup hari ini karena kami terus pegang janji-Mu. Sebab janji-Mu ya dan amin. Kami tahu Engkau Bapa yang begitu baik, yang tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun. Tapi seringkali dalam hidup ini kami yang sering meninggalkan Tuhan. Ampuni kami kalau ada antara kami yang sudah mulai jauh dari Tuhan. Dan pagi ini kami mau lebih dekat lagi sama Tuhan. Kami ingin bersekutu lebih intim bersama Tuhan. Kayak bersyukur pagi yang begitu indah. Tuhan izinkan kami untuk memuji dan menyembah-Mu. Sekali lagi biarlah pujian dan penjemahan kami pagi ini kami dedikasikan semuanya hanya untuk menyenangkan hati-Mu. Sempurnakan ibadah-Mu dengan firman Tuhan pada
pagi hari ini berbicara atas setiap kami dengan bahasa yang sederhana. Urapi hamba yang akan menyampaikan pesan-pesan Tuhan hari ini Tuhan. Biarlah semua apa yang hamba pelajari, apa yang hamba sampaikan, semuanya berasal daripada Tuhan. Yang mengubah hidup kami semakin boleh berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa. Terpujilah namamu dan kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan pada pagi ini. Yang siap mendengar firman Tuhan sama-sama katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan. Tepuk tangan buat imam musik semuanya. Thank you ya. God bless. Silakan duduk Bapak Saudara. Haleluya. Puji Tuhan, shalom. Saya percaya pagi ini semua bersuka cita, amin. Haleluya. Terlebih pertama saya mengucapkan terima kasih sama Tuhan Yesus. Yang kedua sama Pak Satis, Bu Supina yang udah menjemput saya, udah boleh tidur di rumahnya. Thank you ya, Tuhan berkati ya. Dan juga Bapak Ibu Saudara yang sudah mempercayakan saya untuk saya menyampaikan pesan-pesan Tuhan hari ini. Bapak Ibu Saudara, setelah saya mempercayakan untuk menyampaikan pesan Tuhan di tempat ini, izinkan saya hamba Tuhan yang sederhana ini untuk menyampaikan pesan Tuhan kepada saudara dan saya. Kepada kita semua, amin. Karena firman ini ketika saya menyampaikan bukan hanya untuk Bapak Ibu Saudara, tapi juga untuk saya semua. Karena firman Tuhan ketika ada pedang bermata dua saudara, untuk saudara dan saya juga saudara. Tapi apa yang saya sampaikan itu ada pengalaman pribadi saya. Maka dari itu hari ini ketika saya Tuhan apa sih yang harus saya sampaikan? Hari ini saya akan berbicara tentang Kairos. Kairos ini boleh dari multimedia langsung ada poinnya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang mau minta bahan ini bisa ke belakang. Gratis, haleluya. Kairos ini bukan bahasa bukan bahasa tempat ini saudara, bukan bahasa Sewan juga, bukan bahasa Tenggerang. Kairos ini adalah bahasa Yunani yang artinya adalah waktunya Tuhan. Katakan waktunya Tuhan. Waktunya Tuhan. Kalau Kronos adalah waktunya manusia. Hari ini kita berbicara tentang Kairos, yaitu adalah waktunya Tuhan. Berbicara masalah waktunya Tuhan, berbicara tentang menunggu, sedang menantikan saudara. Saya nggak tahu, saya percaya ada di antara kita yang hari ini mungkin sedang menantikan Kairosnya Tuhan. Mungkin sedang menunggu waktunya Tuhan. Kayaknya udah gak sabar Tuhan, udah lama banget nih. Saya berdoa nih Tuhan, kok mana sih Tuhan, mana? Seringkali banyak anak-anak Tuhan yang ketika menunggu Kairosnya Tuhan, banyak yang gagal, saudara. Banyak yang undur. Apalagi di zaman seperti ini saudara. Memang gak enak loh. Enggak enak sedang menunggu waktu Tuhan, gak enak. Sedang menunggu itu gak enak loh saudara. Abraham, Tuhan bilang engkau keturunanmu akan seperti pasir di laut. Bayangin saudara. Pasir itu kita gak bisa hitung, begitu banyak itu pasir. Nanti keturunan Abraham seperti itu. Tapi gak dia menantikan apa? 25 tahun saudara. Menantikan janji Tuhan. Aduh. Mungkin kita 1 tahun, 2 tahun udah gersak-gerusuk. Mana sih Tuhan? Aduh, sampai sekarang jodoh belum dapat juga, tulang rusuk kagak dapat juga Tuhan. Umur udah sacap nih. Sacap 30. Udah sicap nih, kok belum dapat juga Tuhan. Yang ada datang tulang kaki, tulang iga enak itu gue makan ya. Ini tulang rusuk kok kagak datang. Mungkin Bapak Ibu Saudara sedang bisnis juga, kok belonan juga. Tapi percayalah, kalau ada waktunya Tuhan. Wow. Karena apa? Karena janji Tuhan di dalam Mazmur 6 ayat 12 tuh. Janji Tuhan adalah janji yang murni. Saudara. Bagaikan perak yang teruji 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan di tanah. Saudara. Wah. Kalau janji Tuhan tuh saya nggak pernah ingkar janji. Saudara. Amin. Nah seringkali manusia ya tuh. Yang kadang-kadang janji. Kadang-kadang nggak bisa ditempatin saudara. Tapi kita belajar ya. Sebagai manusia saya juga belajar tuh. Saudara dimanapun kita berada kalau kita udah janji. Saya harus tepati saudara. Amin. Jangan pernah orang yang ingkar janji. Orang berjanji sulit untuk dipercaya saudara. Dan Tuhan adalah orang yang selalu pegang janjinya. Yang mengerti katakan amin. Dan hari ini kita akan belajar dari Yohanes 11 ayat 1 sampai 44. Ini saya telah pelajari ada 4 poin saudara. Yang kita akan pelajari hari ini saudaraku. Dan ini akan bicara tentang waktunya Tuhan yang sangat terkenal di dalam Pengkhotbah 3 ayat 11. Untuk pengantarnya. Next. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Wih kalau waktunya Tuhan itu emang pasti indah banget saudara.
Ya kan 25 tahun, umur 75 tahun Tuhan janji sama Abraham. 25 tahun umur 100 tahun baru dapat Ishak. Saya menjanjikan tulang rusuk sampai 36 tahun. Saudara. Lama juga ya. Maksudnya saya married umur 36 tahun. Saya pacaran cuma 6 bulan langsung saya ajak married. Saudara. Nggak usah lama-lama lah. Umur 36. Apa pernah pacaran? Pernah sih pacaran deket sama wanita ya pastinya. 2 kali deket. Bahkan udah mau married 3 bulan lagi. Koko, kayaknya kita udah nggak cocok. Kita putus aja. Why? Udah sewa hotel di Bali. Udah panjer untuk restoran buat married. Angus semua. Lalu saya bilang dasar wanita sama aja, udah gue sama pria aja. Wah kagak, boleh itu. Jangan. Ya mungkin itu bukan jodohmu. Ternyata saya didoakan. Saudara. Waduh 2 kali. Saudara. Itu memang gak gampang. Saudara. Tapi bersyukur itu bukan jodohmu. Berarti dia rugi gak dapetin si Sony. Wow. Iya dong. Begitu aja saudara, ini pengalaman hidup saya saudara. Karena apa? Karena yang pasangan yang dua itu, wow, set. Wih, kayak gitar Spanyol. Gitar Spanyol, ya kagak bener juga gitar Spanyol. Akhirnya saya doa ternyata nggak jauh dari saya, saudara. Teman pelayanan saya, dia ada seorang pendoa syafaat, tapi bukan kriteria saya, saudara. Kadang-kadang ketika Tuhan menepati janjinya, kadang-kadang nggak selera gue gitu. Tapi itu seleranya Tuhan loh. Makanya saya bilang waktu Tuhan bukan waktu kita. Next. Jodoh kita bukan, ya Tuhan udah ngatur waktu kita bukan waktu Tuhan. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Amin. Setelah saya review. Ternyata aduh emang istri saya. Memang gak kayak gitar Spanyol. Padat merayap aja saudara. Tapi gak kurus juga, gak gemuk enggak. Ternyata ya saya gak suka. Saya maunya rambut yang panjang. Istri saya rambutnya gelombang. Tapi ternyata itu yang terbaik. Saudara. Kadang-kadang seringkali kita gitu tuh, kita kasih makan, Tuhan kasih yang gak terbaik. Tapi itu jodohmu loh. Seringkali kan kita udah Tuhan jawab, seringkali kita gak sadar, gak peka. Kayaknya bukan. Padahal dia loh. Amin. Dan sekarang istri saya ada di rumah itu saudara ya. Itu wow yang terbaik ternyata, itu dia saudara. Kita gak bisa ngatur-ngatur Tuhan. Tuhan aku jawab hari ini, berdoa hari ini, pokoknya Tuhan besok jawab. Kalau enggak besok awas ya. Gue gak mau ke gereja lagi hari Minggu tempat ini. Kadang-kadang kita ngancem Tuhan. Sehingga kita manusia sebagai begitu tuh, kurang sabar. Mari kita belajar sabar. Maka itu poin pertama, Yohanes 1 berkata begini, Yohanes 11 ayat 1. Pokoknya itu aja ya ayatnya saya akan kupas sampai 44. Ada seorang yang sedang sakit, namanya Lazarus. Wah ini ada masalah. Ada yang sakit, namanya Lazarus. Di sini ada yang namanya Lazarus. Bapak Lazarus, adik Lazarus nggak pernah ada loh saudara. Bener. Kalau teman saya tuh namanya Daniel banyak. Matius banyak. Yohanes banyak. Apalagi Daniel 1, Daniel 2, Daniel 3, Daniel 4. Saya tuh nama saya di handphone nama Daniel banyak banget. Tapi Lazarus cuman 1 saudara. Saudara, emang hidupnya kagak enak saudara Lazarus ini. Lazarus ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Ayat 2, next. Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekakan dengan rambutnya. Ingat saudara, ini nanti ada benang merahnya di terakhir. Ternyata Lazarus ini adalah saudaranya Maria dan Marta ya. Oke, ayat 3. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Ketika perempuan itu mengirim kabar kepada Tuhan Yesus, Tuhan, dia yang engkau kasihi sedang sakit. Saya garis bawahi adalah Tuhan engkau yang orang yang engkau kasihi sedang sakit. Artinya Bapak Saudara, orang yang dikasih Tuhan, orang yang disayang Tuhan, orang yang diperkenan Tuhan bisa nggak ngalami masalah Saudara? Bisa ya. Orang yang dikasih Tuhan bisa sakit nggak? Bisa saudara, makanya jangan heran kalau pendeta juga bisa sakit. Kadang-kadang seringkali ketika pendeta sakit, pemimpin kita sakit langsung, ih dosa apa ya dia ya? Jangan-jangan dia ada dosa loh.
Seringkali kita begitu ya. Pendeta juga manusia, suka makan capcay, puyung hai, barong saya doang dia kagak makan. Bang rongsai nggak bisa dimakan. Bisa sakit. Kita pun orang yang dikasih Tuhan bisa sakit. Tapi seringkali Tuhan apa ya salah gue ya. Seringkali juga gitu kan. Apa ada dosa ya? Ada salah? Enggak. Aku sedang mau banyak ngomong aja sama kamu. Seringkali emang Tuhan izinkan yang sesuatu yang enggak terjadi yang kagak enak. Untuk membentuk hidup kita loh. Ternyata orang yang dikasih Tuhan bisa sakit. Wahyu 3 ayat 19a berkata demikian. Barang siapa ku kasihi, ia ku tegur dan ku hajar. Kadang-kadang saya pikir ini ayat Tuhan galak amat ya. Tuhan kok kejem banget ya. Orang yang ku kasihi, orang yang disayang Tuhan, ia akan ku tegur. Ia akan ku hajar. Ku hajar, ku tegur artinya kita ngalami proses, ngalami masalah. Pokoknya sesuatu yang kagak enak lah. Tapi semuanya itu baik buat kita saudara. Kalau kita hidupnya hidup di semuanya udah ada, semuanya udah enak. Kayaknya hidup jadi orang yang gampangan saudara. Tapi orang-orang yang mengalami proses, mengalami peleburan, mengalami peremukan hati saudara. Itu gak enak loh. Tapi kalau lulus, ikut Tuhan, wow. Dia akan seperti emas yang bersinar. Makanya kalau ada di antara kita yang hari ini sedang diproses, sedang dihajar Tuhan, sedang ditegur Tuhan, jangan lari dari Tuhan. Amin. Jangan. Dipikir pendeta enggak lepas dari masalah. Wow. Saya ada 2 bulan, 3 bulan kemarin seakan-akan saya kayak ada di dalam penjara gitu. Seakan-akan kok kering. Kenapa ya Tuhan? Aku ada dosa gak ya? Kayaknya kayak enak banget, kayak gak ada damai sejahtera, sukacita. Kok kayaknya Tuhan diem aja sih Tuhan. Tapi di sela-sela itu, apa yang kita lakukan? Kita berlutut di hadapan Tuhan. Karena apa? Saya percaya, karena pengalaman saya, Tuhan tuh ternyata mau banyak bicara di situ. Tuhan mau ada sesuatu, wow, mau ngomong sesuatu gitu loh. Tuhan sedang bentuk saya. Setelah sadar, dahsyat loh. Makanya kalau dia sedang dibentuk Tuhan, jangan lari Tuhan. Justru nempel sama Tuhan. Deket sama Tuhan. Saya percaya waktunya pasti keren. Amin. Ada banyak hal. Maka itu saudara, ada gak di Alkitab orang yang dikasih Tuhan dihajar? Ada. Abis-abisan loh. Ayub 1. Ayub kita terkenal ya, nanti baca di rumah. Ayub pasal 1 sampai 42. Kalau kita baca Ayub 1 ayat 1. Orang yang saleh. Orang yang jujur. Orang yang takut akan Tuhan. Orang yang menjauhi kejahatan. Kalau saya direktur, saya angkat nih. Jadi orang kepercayaan saya. Ayub. Orang yang jujur Pak. Takut akan Tuhan. Menjauhi kejahatan. Saya percaya gak bakal korupsi nih orang. Gak korupsi uang. Gak korupsi waktu. Gak korupsi tenaga. Pasti nih. Orang yang luar biasa. Kalau di perusahaan pasti the best nih. Tapi suatu hari iblis datang. Han, Tuhan. Boleh gak aku hampiri Ayub? Boleh. Asal jangan kau ambil nyawanya. Ya kan? Akhirnya Tuhan izinkan terjadi. Karena kenapa? Karena Ayub itu ayat 42 ayat 5 berkata demikian. Hanya dari orang saja aku mendengar tentang engkau. Ternyata tuh Ayub kaya, semua harta bendanya banyak, anaknya cantik-cantik, ganteng-ganteng. Tapi ternyata dia tuh gak pernah ngalami proses permukaan dari Tuhan. Dia hanya tahu Tuhan tuh dahsyat, Tuhan luar biasa. Tapi dia gak pernah ngalamin. Dan akhirnya Tuhan izinkan dia ngalamin. Akhirnya apa? Ayub 42 ayat 5b-nya berkata, sekarang mataku sendiri memandang engkau. Artinya dia ngalamin Tuhan saudara. Mengalami bukan kata orang, tapi dia ngalamin. Ayat 12a berkata demikian, akhirnya apa? 18 tahun. Ayub diproses itu saudara. Habis semuanya, harta bendanya habis. Teman-temannya suruh ngejelekin Tuhan. Penyakit sampai garuknya pakai beling saudara. Bayangin saudara. Tapi akhirnya apa? Tuhan pulihkan. 18 tahun loh dia ngalamin itu. 18 tahun saya catat, percaya aja saudara, karena saya udah gali semua. Dan ayat 12a-nya berkata demikian. Tuhan memberkati Ayub dalam hidupnya yang selanjutnya lebih daripada hidupnya yang dulu. 3 kali lipat saudara. Contoh dia mungkin dulu memiliki uang 100M diganti sama Tuhan 300M saudara. Anak-anaknya Tuhan gantikan kembali saudara. Tuhan lipat gandakan semua. Tapi hanya satu yang tidak dilipat gandakan. Siapa? Istri.
Kalau istri nggak boleh lipat gandakan, saudara. Cukup satu aja udah ribet gitu. Pria juga gitu ya. Ya cukup satu. Nah Ayub ini nggak enak di tengah-tengah proses pembentukannya, saudara. 18 tahun endingnya, wow. Dia bukan hanya dari orang saja tapi dia ngalamin. Amin. Jadi bersyukur ngalamin. Saya kalau cerita banyak kesaksian tentang hidup, aduh, penyakit banyak saya alamin, saudara. Banyak. Ini saya di belakang ini saya ada tumor loh, saudara. Di sini gede dulu, saudara. 3 dokter, saudara, udah operasi nggak jadi. Kenapa? Karena banyak saraf di sini. Takut kalau operasi sedikit, kena sarafnya sedikit, nanti kalau jalanan miring begini, ada tulisannya, gue nggak mau tanggung jawab, kata dokter. Buset. Aduh, gue ngarepin mujizat Tuhan aja kok begitu. Cerita singkatnya, saudara, akhirnya udah doain gak? Udah. Tumpang tangan udah tumpang kaki aja yang kagak, saudaraku. Diminyakin, diurapin, kagak sembuh-sembuh. Sedangkan pengalaman saya, pelayanan saya tentang KKR kesembuhan. Melihat orang buta melihat, lumpuh berjalan, bayangin, saudara. Si WL ada tumor di belakang kuping, kagak sembuh-sembuh, saudara. Saya pengen ada ditumpang tangan, pus, dalam, kempes, pus. Tiba-tiba kempes, pus, dahsyat Tuhan. Tapi Tuhan gak izinin itu, saudara. Bulak balik ke rumah sakit. Akhirnya udah nyerah sama Tuhan, gue nyerah dah Tuhan, nyerah gue. Tiap hari itu doa, saudara. Tapi akhirnya apa? Hilang, saudara, Tuhan sembuhin. Pas dokter terakhir, cerita singkatnya ya, ternyata akar-akarnya udah Tuhan putusin. Siapa yang operasi? Tuhan Yesus. Dan saya bisa cerita ke banyak orang, Tuhan tuh sampai hari ini masih hidup, ada. Mujizatnya masih ada, amin. Jadi saya bisa bilang Tuhan tuh dahsyat. Makanya itu kalau nggak begitu, saya nggak bisa cerita banyak orang. Katanya doang sih gue ngelihat orang buta melihat, iya gue ngelihat orang buta lumpuh berjalan. Tapi gue nggak ngalamin, sama juga bohong itu kayak gitu. Amin. Bersyukur kalau sedang diproses Tuhan. Karena apa? Karena Allah memiliki suatu tujuan di balik proses. Karena Allah menggunakan proses untuk mengubah hidup kita, saudara. Mengubah hidup kita. Allah memakai proses untuk apa? Menarik kita lebih dekat kepadanya. Allah mendorong kita untuk bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Dan tidak ada satu proses yang bisa terjadi tanpa seizin Tuhan. Maka dari itu ayat 4 berkata demikian, ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian. Enggak. Tetapi Allah akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itulah anak Allah akan dimuliakan. Nah ini ada di poin benang merahnya di poin 4 nanti, saudara. Oleh penyakit ini anak Allah akan dimuliakan. Sehingga melalui penyakit tumor yang ada di belakang kuping Sony, untuk bersaksi banyak jiwa yang dimenangkan. Bahwa Tuhan itu masih ada hari ini. Dan ayat 6, ini ayat yang kagak enak. Namun setelah didengarnya, N-nya kan besar ya. Setelah didengar Tuhan Yesus bahwa Lazarus sakit, iya huruf besar. Berarti Tuhan Yesus sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Bapak saudara, ia sengaja artinya udah disetting, udah didesain. Ketika Maria dan Marta datang nih sama Tuhan. Tuhan, saudaraku Lazarus sedang sakit. Oh gitu ya. Tuhan ayo sekarang ke rumahku. Sorry gue gak bisa. Ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Gak mau loh. Gak mau Tuhan Yesus. Padahal gue butuh hari ini. Ibu Supina tolong dong. Saudara saya sedang sakit, Bu Supina datang ke rumah Bu Supina. Tok. Ada apa? Bu tolong dong, saudara saya sedang sakit di rumah sakit. Ayo Bu Supina tolong. Aduh I am sorry. Saya gak bisa. Saya mau nganterin si Dede ke ngeles renang. Oh gitu. Padahal ada yang lebih urgent nih orang sakit. Gak mau Bu Supina. Bayangin gimana saudara ketika Bu Supina gak mau. Bu Supina bener-bener nih. Gue minta tolong gak mau. Padahal gue udah rajin. Gue ikut rumah doa. Gue udah ke gereja. Gue ikut komsel. Kira gue minta tolong. Bu Supina gak mau. Kalau bahasa Korea bilang bocengli. Tahu bocengli? Masa harus kagak tahu bocengli kan ya. Enggak adil gitu loh. Karena kenapa? Ingat ayat 2 tadi. Maria dan Marta adalah orang yang menyeka kaki Tuhan.
dengan minyak narwastu yang sangat mahal harganya. Dia udah berkorban sama Tuhan. Giliran ada saudara gue yang sedang sakit, Tuhan gak mau. Tuhan gak mau. Saudara. Jangan sakit hati saudara. Ini seringkali begini loh. Seringkali ketika kita doa, coba Ge. Itu udah Ge ya. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Cukup situ aja. Tak selalu Tuhan menjawab doa. Nggak selalu. Tapi kadang-kadang Tuhan jawab nggak bisa. Bisa jawaban doa tuh udah 3. Bisa langsung yes. Bisa saudara. Kepala lagi pusing, dalam namanya sembuh. Tiba-tiba udah gak pusing lagi. Bisa. Tapi kadang-kadang Tuhan yang jawab, kadang-kadang Tuhan enggak jawab. Stop. Tapi kadang-kadang Tuhan kasih tunggu. Gue diem aja. Main waktu. Wah ini yang main waktu kadang-kadang gak sabaran ini saudara. Main waktu itu kagak gampang loh saudara. Amin. Saya pernah ngalamin 3-tiganya. Saya bilang pernah gak doa saya gak jawab? Pernah. Itu saya bilang saya minta kesembuhan anak saya yang nomor 2. Gak sembuh loh saudara. Bahkan Tuhan ambil di umur 2 tahun. Anaknya sebenarnya 2, tapi anak saya umur 2 tahun 2019 tanggal 7 bulan Juni diambil Tuhan pas berulang tahun lagi. Itu gak gampang seorang papa nguburin anaknya. Tapi saya gak undur daripada itu, doa saya gak dijawab. Udah doain setengah mati pokoknya udah puasa. Tuhan tolong Tuhan. Tapi Tuhan bilang enggak. Marahkah kita sama Tuhan? Sakit hatikah kita sama Tuhan? Nggak pantas kita sakit hati sama Tuhan. Amin. Nggak pantas. Makanya udah jalanin aja. Justru saya semakin on fire ngikutin Tuhan. Amin. Ya udah mungkin anak saya cukup 1 aja. Ya udah. Nggak apa-apa. Gitu loh. Ini dia loh saudaraku. Tak selalu Tuhan menjawab doa. Namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Di waktu yang tepat. Nah ini kadang-kadang Tuhan sengaja loh saudaraku. Kalau ada di antara kita yang hari ini sedang menunggu. Saya percaya di tengah-tengah kesengajaan itu Tuhan gak jawab. Saya percaya Tuhan mau banyak bicara. Amin. Maka itu yang pertama, poin pertama di tengah-tengah kairosnya Tuhan. Di tengah waktunya Tuhan, mari kita belajar sabar. Amin. Nunggu waktu Tuhan, nunggu gak enak. Itu menguji kesabaran kita. Yang saya pernah cerita sama saudara waktu berapa bulan yang lalu pernah khotbah tentang di sini kasih mula-mula. Ya kan? Menunggu itu gak enak. Ya kan? Waktu apa saya bilang itu yang waktu itu pernah saya cerita bahwa ketika istri saya yang sekarang ini ya. Pulang, Pak, waktu itu masih pacaran. Beb, manggilnya Beb. Jam 5 pulang Beb kantor. Oke, aku dari kantor jemput kamu. Oke, udah sampai depan kantor. WhatsApp lagi. Beb, sorry Beb, meetingnya sampai jam 6. Oh oke. Jam 6 kok belum keluar juga. Gak lama WA lagi, tentung. Beb, sorry Beb, pulang jam 7. Oh oke. Kamu gak apa-apa nunggu? Apa-apa. Jam 7 kok keluar belum lagi? Tentung. Beb, sorry Beb. Tambahan meeting lagi pulang jam 8. Oh, oke Beb. Saya tungguin. Gak enak loh saudaraku. Menunggu itu gak enak. Tapi tetap belum saya tunggu. Sampai hari ini. Setelah dia menjadi istri saya. Tetap saya tungguin loh saudara. Bukan saudara ketika kita pacaran. Gua tungguin terus. Kan banyak ya orang ketika pacaran, pokok untuk mendapatkan segalanya, pokoknya apapun gue lakukan. Akan gunung kan gue seberangi, lautan kan gue seberangi. Laut, gila gunung aja kan gue daki. Demi kekasihku. Waduh. Tapi setelah saya married apa gak begitu lagi? Tetap dong. Gak ada yang berubah. Saya gak mau berubah. Tetap kalau dia jemput, saya tunggu. Dan itu tidak akan menjadi masalah. Dan nunggu ada sesuatu yang gak enak. Maka itu belajar
sabar di tengah penantian Tuhan. Amin, katakan belajar sabar. Saudara. Oke, yang selanjutnya di ayat 8 berkata demikian. Murid-murid itu berkata kepadanya, Rabi, baru-baru ini orang-orang Yahudi mencoba melempari engkau loh. Masihkah mau engkau kembali ke sana? Artinya mau ke rumahnya Lazarus. Bapak Ibu Saudara, ternyata kenapa Tuhan pending? Ia sengaja gak mau datang. Ingat, pada waktu itu ternyata Maria dan Marta datang pas hari Sabat. Hari Minggu. Jadi di zaman bahala dulu, zamannya dulu perjanjian lama itu kalau namanya Sabat nggak boleh ngapa-ngapain, saudara. Nggak boleh ngapa-ngapain. Bahkan dosen sosiologi saya ketika waktu saya ngambil teologi ya, dia berkata demikian. Wanita-wanita dulu zamannya dulu saudara ketika bangun di hari Sabat itu nggak boleh nyisir loh saudara. Bayangin. Bagaimana dengan orang yang rambut panjang baru bangun tidur, wah kayak singa Yehuda tuh. Kagak boleh nyisir saudara, bayangin. Nggak boleh nyisir. Zaman dulu itu parah banget kan. Kalau sekarang tuh zaman kasih karunia. Ternyata Tuhan tahu, Maria Marta nggak tahu. Makanya Tuhan sengaja nggak mau datang karena waktu itu hari Minggu. Dan waktu itu nggak ada orang-orang. Nanti di poin keempat selanjutnya. Ayat 11. Demikianlah perkataannya dan sesudah itu ia berkata kepada mereka, Lazarus saudara kita telah tertidur. Tetapi aku pergi ke sana untuk membangunkan dia dari tidurnya. Ayat 12, maka kata murid-murid kepadanya, Tuhan jikalau ia tertidur, Lazarus tertidur, ia akan sembuh dong. Ayat 13, tetapi maksud Yesus ialah tertidur dalam arti mati. Padahal Bapak Saudara, Yesus dan murid banyak melihat banyak mujizat. Maaf ya saudara ya, makanya gak peka saudara. Murid gak peka di sini loh, padahal deket ya, deket sama Yesus. Tapi nggak peka di sini. Sedangkan sangka mereka Yesus berkata tentang tertidur dalam arti biasa. Padahal udah lewat, udah meninggal, saudaraku. Yohanes 11 ayat 15 berkata demikian. Tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu. Syukur waktu itu kau ngejawab. Sebab demikian lebih baik bagimu supaya kamu dapat belajar percaya. Marilah kita pergi sekarang kepadanya. Bapak Ibu Saudara. Yang poin kedua adalah belajar percaya. Amin. Belajar itu gak ada batas waktu. Gak ada. Sampai kita hidup. Bahkan teman teologi saya waktu itu ada umur nenek-nenek umur 60 belajar teologi. Bayangin. Karena belajar itu gak ada batas waktunya. Sampai sekarang pun saya tetap belajar. Kecuali kita udah dead. Baru kita selesai belajar. Amin. Belajar terus. Belajar terus. Dan belajar percaya, ternyata percaya itu harus belajar. Saudara. Nggak bisa ketika kita percaya sama Tuhan, kita dibaptis langsung jadi Superman. Jadi orang yang kuat. Nggak bisa. Justru kadang-kadang melalui proses itu yang membuat kita izinkan jadi kuat. Yang sudah mengerti katakan amin. Saudara. Melalui masalah, pergumulan menjadi orang-orang yang kuat saudaraku. Ya emas dibanting, ya kan. Ingat seminggu yang lalu saya beli martabak. Martabak telur, tahu martabak telur. Saya ngeliat martabak telur. Ketika dia banting, terigunya. Dibalik, balik. Pecahin telur. Telurnya digoreng. Kasih daun bawang, daun daging, mecin sama semua garam. Wah, terigunya langsung dibakar. Dibakar, kocokannya masukin ke kuali yang panas. Dibalik-balik. Udah dibalik-balik, ditusuk-tusuk. Wow, kalau martabak bisa ngomong, wow gue sakit. Tuh. Kalau martabak bisa ngomong. Tapi ini kan martabak gak bisa ngomong. Udah dibalik-balik, ditusuk-tusuk. Dimasuk, habis itu udah matang diangkat, dipotong. Wow, waduh. Tapi pas cocol sama, jadi pagi-pagi ngomongin martabak. Kan? Enak tuh. Nah kalau martabak di tengah-tengah perjalanan dia kagak mau, kagak matang, ya kagak enak. Begitu pula hidup kita kalau kagak matang. Kita jadi kagak orang-orang yang gak kuat, yang kagak enak. Amin Bapak Saudara. Justru melalui peleburan, banting-bantingan. Kita disuruh belajar percaya. Amin. Belajar percaya. Maka itu, haleluya. Hatiku percaya, hatiku percaya
ku percaya, selalu ku percaya. Bapak Ibu, kalau sudah mulai ada yang ragu-ragu hari ini, mari kembali percaya. Pegang janji Tuhan. Amin. Karena murid-murid juga kadang-kadang begitu, saudara. Kalau kita buka di Matius 8, saudara, ayat 23 sampai 26. Ketika Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya mengikutinya. Sekonyong-konyong. Tiba-tiba mengamuklah angin ribut di danau itu. Sehingga perahu itu ditembus gelombang. Ditembus gelombang. Yesus nyantai aja, dia tidur. Ada murid-murid. Maka datanglah murid-murid membangunkan dia, kata, Tuhan, tolong, kita akan binasa. Padahal dalam satu perahu, ada Yesus di situ. Nggak percaya. Makanya kalau kita dalam satu perahunya Tuhan, kita hidup di dalam Tuhan, saudaraku, nggak usah takut. Amin. Nggak usah takut. Tapi seringkali memang saya nggak tahu, nggak gampang. Iblis tuh seringkali mengintimidasi. Nggak usah takut. Ayat 26 berkata, ia berkata kepada mereka, mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya. Kurang percaya. Karena berarti emang percaya itu harus belajar. Murid-murid yang ikut Tuhan aja begitu, saudara. Apalagi kita. Ya kan? Maka bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu pun menjadi teduh sekali. Wow. Artinya memang kadang-kadang Tuhan izinkan itu, saudara. Sekonyong-konyong, tiba-tiba angin ribut, tiba-tiba gak ada apa-apa, tiba-tiba masalah datang juga. Jangan langsung kita negatif thinking. Langsung marah. Jangan, saudara. Tapi belajar deh, di balik itu pasti ada rencana Tuhan. Amin. Ayat 23, kata Yesus kepada Marta, saudaramu akan bangkit. Ayat 24, kata Marta kepadanya, aku tahu ia akan bangkit kan nanti pada waktu orang bangkit pada akhir zaman. Tuh kan, masih Maria dan Marta aja yang orang yang dekat sama Tuhan loh. Intim sama Tuhan, masih kurang peka juga. Makanya harus dekat sama Tuhan. Ayat 25 berkata demikian. Jawab Yesus, akulah kebangkitan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Percayakah engkau akan hal ini? Amin. Yes. Ini saudara, akulah kebangkitan hidup. Mari percaya sama Tuhan. Dan ayat 34. Di manakah dia kamu baringkan? Jawab mereka, Tuhan, marilah dan lihatlah. Ayat 35 berkata, menangislah Yesus. Tuhan, saya baca Alkitab di Kejadian, Wahyu, Kejadian, bukan Kejadian doang ya, maksudnya Kejadian keluar terus ya. Ini sampai menangis Yesus loh. Luar biasa ya, sampai Tuhan tuh enggak sampai enggak tega, aduh. Sampai menangis. Wah, kok sampai menangis tuh benar-benar Tuhan tuh sampai Ayat 38 berkata, saya lompat. Maka masgolah pula hati Yesus. Lalu ia pergi ke kubur itu. Kubur itu adalah sebuah goa yang ditutup dengan batu. Ya kalau di Israel kan begitu ya, ada goa ditutup. Kayak kuburan Tuhan Yesus gitu. Ayat 39. Kata Yesus, angkatlah batu itu. Marta, saudara orang itu yang meninggal itu berkata kepadanya, Tuhan, ia sudah berbau loh. Sebab sudah 4 hari ia mati. Baru tahu bahwa udah mati, sudah berbau busuk. Ayat 40 berkata, jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jika engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Ayat 41, maka mereka mengangkat batu itu. Lalu Yesus apa? Menengadah ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur. Katakan, aku mengucap syukur. Aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Bayangin saudara, artinya ini hal belum yang terjadi loh saudara. Maka mereka mengangkat batu itu, lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Ini belum terjadi loh saudara. Ini tindakan iman juga. Kadang-kadang emang kita sekarang kalau doa begitu. Tuhan, terima kasih Tuhan, aku bawa doa bla 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 bla. Terima kasih Tuhan, engkau telah mendengarkan doaku. Padahal belum terjadi. Ini kan tindakan doa iman tentang iman percaya, belajar percaya. Dan aku mengucap syukur. Poin yang ketiga,
di tengah-tengah Kairos ya Tuhan. Yang ketiga adalah belajar mengucap syukur. Di tengah-tengah Kairos, pertama adalah kita belajar apa? Sabar. Yang kedua di tengah-tengah Kairos kita belajar percaya. Yang ketiga di tengah-tengah Kairos kita mari belajar apa? Belajar mengucap syukur. Karena di balik ucapan syukur ada mujizat Tuhan. Percayakah kau hal ini? Amin. Dia bilang, ada mujizat dalam bersyukur. Engkau tempat perlindunganku Tuhan, imanku tetap teguh dalam-Mu. Ku menang besar. Sekali lagi katakan ada mujizat dalam bersyukur. Engkau tempat perlindunganku Tuhan, imanku tetap teguh dalam-Mu. Ku menang bersamamu. Amin Bapak Saudara. Di balik ucapan syukur itu ada mujizat. Di balik ucapan syukur itu artinya kita setuju apa yang Tuhan sudah lakukan. Amin. Di tengah-tengah penantian Tuhan, di tengah-tengah Kairos Tuhan, disitulah kita belajar sabar, belajar percaya, dan belajar mengucap syukur. Karena di balik ucapan syukur itu ada mujizat Tuhan. Daripada di balik lawan ucap syukur, artinya kita banyakkan ngomel, bersungut-sungut saudara, ketika nggak dijawab Tuhan. Tapi ketika kita mengucap syukur, pasti ada mujizat Tuhan. Amin. Karena 1 Tesalonika 5 ayat 18, ayat yang sangat terkenal. Mengucap syukur dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Ini pun gak gampang. Kalau lagi dapat motor baru, mengucap syukur gampang. Dapat mobil baru, mengucap syukur gampang. Dapat rumah yang lebih besar, undang Pak Satis, Gustina. Ada apa? Rumah baru, ucap syukur gampang. Tapi ketika ada proses, saudara, saya harus kehilangan anak. Diambil Tuhan. Bisakah kita mengucap syukur? Bisa saya. Saya katakan saya bisa. Terima kasih Tuhan. Karena kitab Ayub berkata Tuhan yang memberi. Tuhan juga yang ambil. Amin. Jadi ini makanya saya bilang mengucap syukur. Iya saya bisa mengucap syukur. Adakah masalah yang lebih berat? Mari kita mengucap syukur. Karena apa? Karena Yesus pun mengucap syukur. Ingat gak? Tuhan ketika mau memberi makan 5.000 orang. Belum laki-laki, belum anak-anak. Yohanes 6 ayat 11 berkata demikian. Yesus mengambil roti itu. Lalu mengucap syukur. Lalu membagi-bagikan kepada mereka. Wah, secara matematikanya, logikanya gak mungkin Bapak Saudara. 5 roti, 2 ikan untuk 5.000 orang. Ternyata Tuhan ngajarin kita untuk kita mengucap syukur. Amin. Kalau orang-orang yang mengucap syukur tuh kelihatan dari wajah-wajahnya saudara. Coba tengok kanan kirinya saudara kalau bisa. Penuh sukacita saudara. Tapi kalau orang yang banyak punya. Itu mukanya kelihatan cepat tua saudara. Dan penyakitan nanti datangnya saudara. Mari yuk teman-teman semuanya Bapak Saudara kita belajar bersyukur. Ini termasuk buat saya juga. Yuk kita belajar bersyukur saudara. Amin. Tuhan Yesus saja mengucap syukur. Kenapa sih? Nggak usah begini. Ayo Lazarus bangkit loh. Bisa kan? Enggak loh. 5 roti 2 ikan. Langsung bagi. Kagak. Tuhan menghadap ke atas. Ke Bapa. Lalu mengucap syukur. Iya kan? Tuhan udah ngajarin kita loh saudaraku. Mari enak gak enak. Firman Tuhan berkata dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukur yuk. Amin. Coba dicolek kanan kirinya. Mengucap syukur yuk sama-sama. Ayo dicolek kanan kirinya. Pa, mengucap syukur ya pa. Ma, mengucap syukur ma. Kalau kagak temannya brother, sister. Ayo Sony. Sony ayo mengucap syukur Sony. Iya mengucap syukur. Mengucap syukur. Pas itu kan luar biasa saudaraku. Wow tepuk tangan buat Tuhan Yesus saudaraku. Poin yang terakhir.
Poin yang terakhir. Yohanes 11:42 berkata demikian. Aku tahu bahwa engkau memang selalu mendengarkan aku. Tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri. Sekali lagi, ternyata ini loh. Orang banyak berdiri di situ. Loh kok hilang? Bukan raptor kan tuh. Banyak orang yang berdiri di situ. Mengelilingi aku. Aku mengatakan apa? Supaya mereka percaya. Supaya apa? Mereka percaya, artinya supaya orang-orang tuh menyaksikan. Gila ya. Kok zaman sekarang, gila ya. Lazarus mati, bangkit loh. Itu loh, artinya buat orang-orang tuh banyak, saudara, supaya melihat perbuatan tangan Tuhan. Untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Penyakit, masalah, pergumulan yang Bapak Ibu Saudara harami hari ini, saya percaya untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Untuk supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Ternyata di balik penyakit itu ada rencana Tuhan, saudaraku. Ada rencana Tuhan supaya itu orang-orang pada percaya, bukan katanya, saudara. Mujizat Tuhan masih berlaku. Ayat 43. Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, Lazarus, mari engkau keluar. Dari mana? Dari dalam gua. Ya kan, dia dikubur dalam gua. Ayat 44, ayat yang terakhir. Orang yang telah mati itu, siapa? Lazarus. Datang keluar dari gua itu. Kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan, ya kan? Kain kapan. Dan mukanya tertutup dengan kain. Dan tangannya masih terikat dengan kain kapan. Dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, bukalah kain-kain itu dan biarlah ia pergi. Kalau bahasa aslinya bukan saudara pergi, tapi dia mengikut Tuhan. Bayangin orang yang telah mati itu datang, keluar. Tangannya masih terikat, berarti lagi kayak pocong. Keluar dari kuburan kan, keluar kayak pocong. Wah, kaget loh, gila. Orang mati, bangkit. Dahsyat. Tuhan dahsyat. Masalah pergumulan dihadapi ternyata Lazarus untuk orang banyak melihat. Wow. Amin. Jadi setiap masalah yang kita hadapi itu sebenarnya semua ada solusinya. Tapi tunggu waktunya Tuhan. Tapi seringkali kan kita gak sabaran. Tuhan gimana sih? Bener gak? Iya, logikanya manusia gitu dong. Saya juga kadang-kadang gitu, makanya saya bertobat lah. Gitu. Tapi ternyata kalau kita sabar, ikutin alurnya Tuhan, ikutin aja. Ikutin aja. Wow. Supaya kita bersaksi. Maka ini tumor yang Tuhan izinkan juga selama 6 tahun. Tuhan izinkan. Supaya saya bisa bersaksi sama banyak orang. Bukan katanya loh Tuhan, tapi bener loh. Saya ngalamin mujizat loh. Dari penyakit yang dokter bilang gak bisa sembuh. Ternyata bisa sembuh, saudaraku. Yang poin terakhir artinya adalah, ini dia saudara. Wah, mujizat terjadi, Lazarus bangkit. Amin. Maka dari itu Bapak Saudara, kesimpulannya dari Kairos, dari waktunya Tuhan. Kalau kita lakukan 3B, yaitu next adalah kesembuhan Kairos. Pertama kita lakukan adalah belajar sabar. Belajar percaya. Nah, kalau kita lakukan ini saudaraku, dalam hidup ini, kita belajar sabar, belajar percaya, kita belajar mengucap syukur, maka yang terjadilah ini. Keempat. Mujizat. Kepending saudara. Sabar, katanya sabar. Nah lo langsung masukkan. Mujizat terjadi, tepuk tangan buat Tuhan. Waduh. Ya, multimedia aja kita belajar. Mujizat terjadi saudara. Ini dia loh saudara. Iya kan? Kalau kita lakukan ini Bapak Saudara, saya berdoa. Yang terakhir. Ya ini dia. God. Kok kagak nongol, Pak? God bless you. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus saudara. Haleluya. Jadi saudara sekali lagi, apapun keadaan saudara, belajar sabar ya. Belajar percaya ya. Belajar mengucap syukur ya. Saya percaya kalau kita lakukan ini, ada mujizat untuk saudara saya. Mari saya undang kita semua bangkit berdiri saudara. Oh Rabbaya Syakara.
Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasamu memulihkan hidupku. Dari awal kita nyanyikan dengan iman. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasamu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya Tuhan. Tetap percaya Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Biar musik saya dengan lembut lagu ini. Firman sudah saya sampaikan. Roh Kudus, Engkau berbicara atas kami pada pagi siang hari ini. Kalau ada di antara kita hari ini sedang menantikan waktunya Tuhan. Mungkin Kau berbicara, Tuhan aku kayaknya udah lama aku berdoa, tapi mana waktunya Tuhan? Tuhan mana? Dia ada di sini saudara. Mari Tuhan izinkan siang hari ini 1-2 menit, yuk ngomong sama Tuhan. Ngomong apa yang kau alami hari-hari, kau udah lama. Tuhan ngomong. Tuhan rindu untuk mendengar suara anak-anaknya. Oh Rabaya Syakarala. Kau berbicara sama Tuhan, saudara. Mari ngomong. Oh Rabaya. Rabakarala. Yes. Apa yang menjadi pergumulan? Oh Rabakarala Baya. Tuhan, berserulah memanggil nama yang dahsyat Tuhan Yesus. Yes, engkau sedang menantikan janji Tuhan. Mari angkat tanganmu dari tempat engkau duduk. Tuhan, kau mengangkat setiap tangan-tangan yang terangkat. Tuhan, pegang tangan-tangan kami. Dari surga turun ke atas tangan-tangan kami Tuhan. Biar Engkau menjadi sumber jawaban kami Tuhan. Hamba berdoa ya Tuhan, biar pintu yang tertutup siang hari ini di dalam nama Yesus, nama yang berkuasa, nama yang dahsyat, nama Tuhan Yesus terbuka dalam nama Yesus. Biar pintu itu terbuka ya Tuhan. Pintu terbuka Bakarala bayar ala Engkau sendirinya ya Tuhan. Oh karala bayar ala karala bayar ala bayar ala bayar ora bakarala bayar ala bayar ala bayar ala bayar ala bayar ala karala bayar ala bayar ala bayar ala bayar ora bakarala ala bayar tapi bayar ala ora bak
Oh ribisi kita bakarala bayarala, mendengarlah suaranya. Dengarlah suaranya, dengarlah suaranya pagi siang hari ini. Tetap kuat. Oleh kuat kuasa Roh Kudus. Jangan menyerah. Ora bakarala bayarala 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 bayarala. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang aku jadi mengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu hidup kami, mengubah hidup kami, menjadikan kami umat pemenang bahkan lebih daripada orang-orang yang memenang. Terima kasih Bapa membawa kami dari iman yang satu kepada iman yang lain. Terima kasih Bapa kami mengarahkan tangan kami kepada Pastor Sony. Mari kita arahkan tangan kita. Terima kasih Bapa buat hamba-Mu yang luar biasa. Terima kasih hikmat marifat yang daripadamu menyertai kehidupannya. Pengenalannya semakin hari semakin bertambah-tambah. Terima kasih Bapak diberkati keluarganya, diberkati anak-anaknya, diberkati istrinya. Apapun yang dia lakukan, Tuhan buat berhasil. Terima kasih Mazmur 91 menyertai kehidupannya. Kemanapun dia pergi, kemanapun dia melangkah, Tuhan menyertai kehidupannya. Pelayanannya diberkati Tuhan sangat luar biasa. Terima kasih Bapak kami. Terima semua berkati dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama kita katakan amin. Silakan dulu Bapak Ibu Saudara. Saatnya kita akan berikan persembahan yang kedua. Kita berdoa. Bapak terima kasih buat hari ini kami bersyukur kami memberikan persembahan kami. Terima kasih Bapak kami memberi dengan penuh sukacita. Karena kami percaya Engkau telah lebih dahulu memberkati setiap hidup kami. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus sama-sama kita katakan amin. Saatnya kita akan menyaksikan pengumuman. Selamat datang di FLC Batam. Inilah warta gereja sepekan. Ibadah family sel wilayah selatan diadakan setiap hari Kamis. Untuk informasi FC Wilayah Selatan, silakan menghubungi Bapak Edi Sirait. Ibadah Family Sel Wilayah Utara diadakan setiap hari Kamis. Untuk informasi FC Wilayah Utara, silakan menghubungi Bapak Wardana. Ibadah Morning Blessing setiap Senin sampai Sabtu pukul 5 pagi waktu Indonesia Barat. Ibadah raya setiap hari Minggu pukul 9 waktu Indonesia Barat di Kas Bakery lantai 3, Simpang Karabatam Center. Ibadah Sunday School setiap hari Minggu pukul 9 waktu Indonesia Barat di lantai 2 Kas Bakery. Kami dengan senang hati ingin menginformasikan bahwa perayaan malam Natal FFLC Batam akan diselenggarakan pada Minggu 24 Desember tahun 2023 pukul 6 sore. Kami juga ingin menginformasikan Anda tentang persembahan khusus untuk ibadah perayaan malam Natal FFLC. Anda dapat mentransfer persembahan Anda ke nomor rekening berikut. Bank BCA 719515263 atas nama Lisia. Terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu Saudara dalam terlaksananya perayaan Natal kita bersama. Kami menyambut Bapak Ibu Saudara yang pertama kali beribadah hari ini bersama kami. Selamat datang kami ucapkan. Demikian warta sepekan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Haleluya, mari sedang untuk bangkit diri kita akan mengakhiri ibadah ini. Diberkatilah orang yang
mengandalkan Tuhan di dalam hidupnya. Dan apa saja yang diperbuatnya, Tuhan pasti menyertainya dan membuatnya berhasil. Tuhan pasti menyertainya dan membuatnya berhasil. Tuhan pasti menyertainya. Tuhan pasti menyertai dan membuatnya berhasil. Haleluya. Mari Bapak Saudara angkat tanganmu, saya akan mintakan berkat daripada Tuhan. Terima dengan iman. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa dalam Anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan datang yang kedua kali menjemput kita di awan-awan permai sehingga kita keluar menjadi pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Yang terima berkat Tuhan sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan berkati.